Senja di Pelabuhan Ratu. 10 tahun sudah berlalu. Saat itu saya belajar surfing bersama Kang Diki Zulfikar. Saya belajar bukan untuk menjadi pro seperti Dede Suryana, juara ASC atau Asian Surfing Championship. Saya belajar karena ingin merasakan bagaimana rasanya tergulung ombak dan berselancar di atas ombak. Karena itulah saya harus tahu sendiri rasanya sesuai faktanya. Ini berlaku untuk dalam banyak hal, tidak hanya katanya, tapi sesuai faktanya. Mencoba kepada hal baru. Dalam pertemuan kali ini bersama Kang Diki lebih membahas soal event yang akan diadakan di sini pada tahun 2021 ini. Seperti event pembersihan pantai, menari di bawah laut, surfing, sailing, diving, dan banyak lagi. Selain itu kami membahas soal badong pancing. Nah, ini khusus bagi kawan yang suka mancing, ingin refreshing dan rasakan sensasi mancing di laut. Yuk kesini ke Pelabuhan Ratu, mancing di Badong yang jaraknya beberapa mil dari bibir pantai. Pasti seru deh, kalau bareng saya bonus ngevlog. Ya pemirsa, pemimpin masa depan YouTube channel masih dengan Erhan Jakaria di sini dan kebetulan sekarang saya sedang bersama Kang Diki Zulfikar. Apa kabar Kang Diki? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Elhan? Alhamdulillah saya. Nah, ini Kang Diki ini dulu yang ngajarin saya surfing, tapi saya nggak lulus ya Kang ya. Jadi sekarang masih ngajar nih? Masih. Alhamdulillah masih aktif. Oh, yang dari mana aja yang belajar ke sini? Nah, banyak sih yang dari sini mah ya dari lokal Dari Jakarta ada? Di Jakarta ada, dari Bandung ada, Yang dari mana-mana lah. Yang dari Jakarta nanti bareng ya. Dan ini saya mendengar katanya Kang Diki mau buat event nih. Kita tahu bahwa sekarang masih PSBB, tapi kalau saya lihat event di pantai kan lebih single gitu ya, lebih gimana? Coba jelasin Kang. Ya kita rencana untuk tahun 2021 ini kita kan mau bikin event sama teman-teman sih, sama Kang Dede Suryana sama yang lainnya, event surfing, untuk pembibitan juga, dan juga untuk event layar atau selancar angin. Jadi 2 event itu kita mau garap di 2021 ini. Mudah-mudahan sih bisa berjalan mudah-mudahan. Kalau ada support dari banyak pihak, nah itu yang kita harapin sih ada support dari sana sini, kita juga pasti benar-benar ngerjainnya juga. Kalau support itu ada 2, satu dari pemerintah, yang kedua dari swasta. Selanjutnya nanti ya tim yang sedang bergerak untuk eventnya di sini ya, selamat berjuang. Dan buat teman-teman yang juga mau jadi supporter, mungkin nanti pas gunting pita bisa ikut ya. Bisa. Bentar Kang, satu lagi. Ini kalau nggak salah ada tempat mancing ya? Yang di seberang itu gimana sih? Ada. Ini kebetulan saya sama teman saya yang punya ide, punya ini. Kemudian saya hanya sebagai penggembiranya aja. Kita bikin badong. Jadi badong ada rumponnya, ada bagan. Yang biasa kan bagan buat jaring ikan, tapi ini kita bagan khusus mancing. Dan di bawahnya itu kita pasang rumpon. Rumponnya digantung dan itu kita bisa pindah-pindah tempat. Itu dari bibir pantai sini berapa jauh ke sana ke tengah? Ini ada sekitar 1 mil lebih lah. 1 mil lebih, hampir 2 mil, ada 2 mil. Pancingannya sudah disediain? Pancingan bawa sendiri, masing-masing. Bentar, saya mau ngajak buat teman-teman saya yang berada di Jakarta atau dimanapun berada, kalau ingin memancing, kita datang ke sini ke Pelabuhan Ratu. Di sana kita akan mancing di Badong, yaitu Badong itu adalah pemancingan yang dibuat di tengah laut ya? Ya. Jadi bisa pindah-pindah badongnya. Hah? Bisa pindah-pindah. Jadi kalau misalnya spotnya geser atau spotnya kurang bagus, kita pindah lagi. Itu berapa orang yang ada di Badong itu? Untuk sementara ini kita maksimal hanya 6 orang karena untuk social distancingnya agak lebih terjaga lah. Jadi nggak terlalu crowded di badongnya sendiri. Ini yang punya badong di sini udah banyak berarti? Untuk badong pancing ini ada satu, ini yang di Pelabuhan Ratu baru ini nih. Hah? Baru berapa? Baru satu ini. Tapi yang di daerah Cisaar ada satu, yang di Palangpang ada satu. Ikannya ikan apa yang dapat itu?
macam-macam, ada kakap merah, layur, serepet, kue, ada yang dapat tenggiri, apa aja sih. Oke, ini saya sempat menangkap bahwa kalau kita mau mancing di Badong Pelabuhan Ratu ini harus 6 orang ya. 6 orang. Nah, kalau untuk tiket nanti dibicarakan kali ya. Itu untuk ininya yang sekarang nih kita pasang harganya 150.000 per orang. 150.000 per orang, guys. Nah, minimal 5 orang. Oke, minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Itu mancing dari maghrib sampai subuh. Dari maghrib sampai jam 8, jam 9 pulang. Jam 9 pagi. Wah, berarti kita semalaman di laut dong, Kang? Malaman di laut. Nggak takut Dari sore. Nggak di sore, nggak takut. Enak malah. Ya, buat teman-teman di manapun berada. Jadi intinya saya sendiri bosen di Jakarta, tengok kiri kanan udah susah banget cari tempat-tempat yang indah kayak gini. Apalagi kita bisa menyepi, memancing di tengah lautan sana. Dan saya harap teman-teman yang lihat tayangan ini kita bikin jadwal kita kapan ke Pelabuhan Ratu, dan di samping kita bisa surfing, diving bisa nggak sih? Diving bisa, tapi untuk saat ini karena musim hujan jadi airnya nggak begitu bagus. Di daerah Karangan tuh bisa. Oke deh Kang Diki, terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu saya belajar surfing sama Kang Diki. Itu rekamannya masih ada, saya tampilkan dikit nih. Dan buat pemirsa dimanapun berada, ini adalah bentuk tokoh penggerak ekonomi kreatif di desa-desa Anda. Yang kita nggak tahu ya, di desa teman-teman mungkin ada apa ya, ada kegiatan apa atau apa yang bisa dijadikan sumber-sumber ekonomi. Kalau di sini sudah jelas, di situ juga banyak ikan-ikan ya. Budidaya ikan juga banyak di sana, penangkapan ikan juga penangkapan ikan ada tuh saya lihat. Dan Budidaya lobster juga kayaknya ada. Lobster juga ada. Dan saya sedikit ya dari Tani Karya juga, sebetulnya saya pakai baju Tani Karya di dalam nih. Tapi memang hari ini kita fokusnya ke ekonomi kreatif wisata daerah Pelabuhan Ratu. Yang dalam waktu dekat ini, dalam tahun ini insya Allah ada event yang diselenggarakan oleh Kang Diki Saparakanca. Dan mohon dukungannya dari semuanya. Kang Diki, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.